Yesus memberkati. Sebelum saya menyampaikan renungan ini, ada beberapa Bapak Ibu yang dalam minggu-minggu ini diberkati Tuhan dalam usia yang bertambah. Ada minggu lalu ada Ibu Margareta saya, mana ini? Masih di luar juga. Bertugas terus di luar ya. Ada Pak Henry juga. Pak Henry selamat ulang tahun. Memberkati. 2 hari setelahnya Ibu Joyce ulang tahun. Selamat ulang tahun Ibu Joyce, berkati Ibu Joyce dan Pak Robi. Ya, Pak Robi. Ya. Kemudian Ibu Ika juga ya, Ibu Ika, selamat ulang tahun. Beberapa hari yang lalu, yang terakhir saya kira lebih dekat tanggal 19 itu kemarin. Ulang tahun dan Tuhan berkati semua atas usia yang pertama. Ada lagi yang ulang tahun yang terlewat yang tidak tercatat. Semuanya saya kira sudah tercatat ya, baik di dalam warta jemaat ataupun juga yang sudah lewat. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, khotbah hari ini saya memberi judulnya doa tak terbatas dalam ruang dan waktu. Saya kira ini satu hal yang menarik, diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Khususnya saya ingin membaca ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat. Maaf, saya ulangi lagi. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara, ini menjadi ayat yang saya kira penting untuk kita pada saat ini. Saya ingin memulai dari satu pernyataan dari seorang penginjil besar di Amerika yang sangat terkenal saya kira, yaitu Billy Graham. Saya kira kita semua kenal ya, Billy Graham. Dia katakan satu pernyataan yang sangat terkenal, bahkan selalu dipakai untuk menjelaskan tentang makna tentang doa. Pernyataannya demikian: the three secrets to successful ministry are prayer. Yang pertama prayer, yang kedua prayer, dan yang ketiga more prayer. Satu rahasia untuk sebuah keberhasilan di dalam pelayanan adalah berdoa, dan lebih banyak berdoa. Saya kira ini satu hal yang saya kira penting juga untuk kita pahami, kita maknai pada hari ini. Saudara, dari mana inspirasi dari Billy Graham ini datang ketika dia mengatakan bahwa the three secrets to successful ministry are prayer, prayer, and more prayer? Saya kira inspirasinya datang dari firman Tuhan yang tentu dikatakan oleh Paulus seperti yang kita baca tadi. Dalam pasal 2 ayat 1, Paulus mengatakan, pertama-tama, jadi aku menasihatkan kamu, dia menasihatkan Timotius, yaitu anak rohaninya, untuk menempatkan doa sebagai hal yang paling penting di dalam kehidupan pelayanannya. Aku menasihatkan, pertama-tama, dikatakan pertama-tama aku menasihatkan. Jadi yang paling pertama dari sebuah pelayanan itu adalah doa. Dan ini sangat menarik. Jadi bagi Paulus, bapak rohani dari Timotius itu, dia menasihatkan Timotius agar menempatkan doa sebagai bagian utama dalam pelayanan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tradisi Kristen mula-mula sebenarnya dibangun atas dasar tradisi doa. Jadi kalau saudara membaca bagian dari sejarah-sejarah Kristiani, sebenarnya tradisi Kristen mula-mula sebenarnya berasal atau bermula dari tradisi-tradisi doa. Kalau saudara melihat biara-biara yang dibangun di abad-abad yang lalu, yang masa-masa yang lalu, yang berada di tempat-tempat yang kadang-kadang kita sulit pikir bahwa bagaimana orang menjangkau biara-biara itu, saya kira semua itu menggambarkan sebuah tradisi yang disebut dengan tradisi membiara atau tradisi monastik.
yang tujuannya adalah berdoa. Jadi kalau Bapak Ibu membaca sejarah-sejarah tentang tradisi monastik atau tradisi-tradisi membiara, maka kita lihat tempat-tempat biara-biara yang ada di baik di Eropa maupun di Eropa Timur itu berada di tempat-tempat yang sangat mungkin secara pikiran itu kita sulit pikir bagaimana ya menjangkau tempat-tempat yang demikian. Dan tempat-tempat itu sampai sekarang masih dipelihara dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah melakukan perjalanan-perjalanan ke Eropa, saya kira pernah melihat atau pernah menikmati tempat-tempat atau situasi-situasi yang di mana orang hidup dalam konteks biara atau tradisi-tradisi monastik, mengasingkan diri untuk berdoa. Saudara kalau mendengar atau mengenal nama-nama seperti Santo atau Saint Anthony the Great di tahun 200-an, yaitu pendiri tradisi monastik pertama. Jadi tokoh ini adalah dikenal sebagai tokoh yang pertama-tama membangun biara dan kemudian melakukan tradisi-tradisi monastik atau tradisi-tradisi menyepi, berdoa. Dan juga Santo Benedict, Saint Benedict, yaitu tokoh yang dikenal sebagai pendiri monastik pertama di Eropa atau di Barat, merupakan tokoh-tokoh penting ketika kita bicara tentang bagaimana hubungan antara monastik atau tradisi membiara ini dengan doa. Nah, tapi ini menarik, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Lama kelamaan tradisi semacam ini tidak populer lagi. Siapa dari saudara yang mau meluangkan waktu pergi ke biara, kemudian duduk di sana berjam-jam, berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan kemudian sampai kemudian saudara nggak tahu lagi dunia ini seperti apa, dan hidup dalam tradisi-tradisi membiara monastik yang demikian. Lama-lama keadaan ini atau situasi monastik ini, tradisi monastik ini tidak lagi menjadi populer, khususnya di kalangan Protestan. Ketika Luther mengadakan reformasi gereja di tahun 1500-an, saya kira dia mengubah banyak tradisi-tradisi monastik atau tradisi-tradisi yang membiara ini menjadi tradisi bergereja yang sifatnya lebih sistematik dan lebih organisatoris. Nah, ini menarik juga. Jadi berteologi dan beriman bukan lagi dipahami semata-mata hanya dalam tradisi monastik, dalam arti tradisi membiara saya dengan Tuhan, tetapi lebih pada relasi saya, Tuhan, dan sesama. Dalam tradisi Protestanisme kemudian dipahami tradisi itu menjadi tradisi saya, Tuhan, dan sesama. Tapi dalam perjalanannya saya kira semua gereja baik Protestan, Katolik, Ortodoks dan sebagainya kemudian memahami hal-hal yang sedemikian, bahwa hubungan manusia antara saya, Tuhan, dan sesama itu menjadi bagian dalam kehidupan bergereja. Jadi bukan hanya miliknya orang Protestan, tetapi juga menjadi milik dari teman-teman Katolik, bahkan juga gereja Ortodoks, bahwa hubungan relasi khususnya dalam doa itu bukan hanya dipahami antara saya, Tuhan, tetapi saya, Tuhan, dan sesama juga. Kalau saudara membaca dan mendengar konsep teologi pembebasan dari konteks Amerika Latin, di mana tokoh yang paling terkenal adalah Gustavo Guterres atau Gustavo Guterres atau Ibu Teresa, saya kira orang-orang yang keluar dari tradisi-tradisi monastik ini, dari tradisi-tradisi membiara ini, menuju pada dunia yang nyata. Jadi bukan hanya di biara berdoa, tetapi juga berada di tengah-tengah dunia. Saya kira orang-orang seperti Gustavo Guterres dan Ibu Teresa adalah contoh dari tradisi-tradisi yang menempatkan secara aktual bagaimana saya, Tuhan, dan sesama itu menjadi bagian yang utuh. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengingatkan kita lagi atau ingin kembali mengingatkan khotbah saya pada minggu yang lalu. Saya kira Bapak Ibu yang tidak hadir di gereja bisa melihatnya di video. Tapi minggu lalu kita bicara tentang
ruang suci dan ruang profan. Di ruang suci biasanya orang berdoa, di ruang suci orang beribadah dan sebagainya. Tapi ada pemahaman bahwa di luar orang tidak beribadah. Tetapi minggu lalu saya mengingatkan kita bahwa ruang suci dan ruang profan itu adalah ruang kita bersama. Kita mau isi yang mana hidup kita. Meskipun kita ada di ruang profan, di ruang sekuler, tapi kalau kita isi dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang utuh, maka dia juga akan bertumbuh dengan baik. Saya mau mengingatkan hal itu juga yang terjadi hari ini kepada kita, bahwa doa itu tidak saja berada di dalam konteks ruang suci atau ruang monastik yang kita miliki. Doa tidak harus ada ketika kita berada di tempat ini. Tapi doa juga harus berada di tempat di mana kita mungkin atau kita berada di luar dari tempat ini. Mengapa hal itu harus kita lakukan? Firman Tuhan di ayat yang ketiga, karena firman Tuhan ayat yang ketiga tadi dikatakan, itulah yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Jadi persoalan doa itu bukan hanya berada di ruang suci, ruang tempat ini, tetapi ruang yang lain sekalipun dimanapun berada, itu adalah dikatakan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Saudara, ini masih rupanya melanjutkan tema atau khotbah pada minggu yang lalu. Doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara, mengapa demikian? Karena kuasa doa tidak terbatas juga dalam ruang dan waktu. Kalau doa dibatasi dalam ruang dan waktu, maka kuasanya hanya terbatas dalam ruang dan waktu. Tetapi doa tidak terbatas dalam ruang dan waktu, karena kuasanya juga tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Kalau doa dibatasi dalam ruang dan waktu, maka sebenarnya kita tidak ada gunanya berdoa. Karena kita tahu bahwa Allah juga akhirnya menjadi Allah yang terbatas dalam ruang dan waktu. Coba saudara hitung berapa kali saudara absen di dalam gereja dalam setahun. Kalau kita memahami bahwa doa ini hanya terbatas di dalam ruang dan waktu, coba hitung dalam setahun berapa kali kita absen dalam gereja. Artinya kita hanya memikirkan bahwa doa itu hanya ada penting di dalam gereja, tapi saya tidak, kalau di luar saya tidak berdoa. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa kalau itu tidak ke gereja. Tidak juga demikian, tetapi yang penting bahwa doa tidak terbatas di dalam ruang dan waktu. Saya teringat waktu saya kuliah di Jogja, saya membeli satu buku yang awalnya saya marah sekali dengan judul buku ini. Saya tahu apakah Pak judulnya itu menarik, dikatakan Tuhan singgah di pelacuran. Saya kira judulnya sangat provokatif dan sangat tidak menyenangkan bagi orang yang tidak atau yang dibesarkan dalam tradisi iman yang menempatkan Allah di tempat yang sangat tinggi. Jadi waktu saya membeli buku ini, saya pikir ini buku provokatif ini, mau melecehkan Allah karena Allah seolah-olah singgah di pelacuran. Saya pikir mengapa Allah singgah di pelacuran? Tapi saudara membaca 10 kesaksian daripada pekerja seks yang ada, yang dituliskan dalam buku ini, saya menjadi berubah berpikir bahwa Allah itu memang bisa berada di mana-mana pun untuk memberikan kebaikan dan kesempurnaan bagi orang. Sehingga 10 pelacur yang diberikan atau menyaksikan bagaimana karya Allah di dalam hidup mereka bertobat dan kemudian mereka kembali kepada Kristus. Dan ini satu kesaksian yang luar biasa. Memang judulnya tampak provokatif, tetapi maksudnya saya kira mau mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, seperti doa yang tidak juga terbatas dalam ruang dan waktu. Saudara, kita melihat bagaimana kuasa Allah itu tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Yang menjadi persoalan kita hari ini adalah apakah saya dan saudara mau berdoa atau tidak. Apakah saya dan saudara mau berdoa atau tidak?
Atau saya dan saudara hanya memahami doa dalam konteks yang berada dalam ruang suci saja. Ya, kalau saudara atau saya berada di gereja, kita menjadi orang yang berdoa, pendoa yang luar biasa. Tetapi ketika kita berada di luar, kita tidak menjadi pendoa-pendoa juga. Ketika kita berada di PA, Bible Study, kita menjadi pendoa yang luar biasa. Tetapi kita tidak juga, kalau sudah keluar, kita tidak lagi menjadi pendoa-pendoa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya memperhatikan statistik kehadiran doa malam setiap hari Kamis yang kita lakukan melalui conference call. Saudara, saya punya statistik, jadi setiap kali saudara berdoa malam Kamis itu saya catat yang hadir siapa. Selama 2 tahun ini saya catat yang hadir siapa. Jadi ada tanggalnya lengkap. Nanti session kalau mau minta ada sama saya pernah laporkan itu. Jadi kalau berdoa malam, kalau kita jumlahnya ini kira-kira mana Ibu Pas ini? Ibu Pas hadir karena kita kurang lebih 80-an kalau nggak salah, 80-90 jemaat kita ya. Sekitar segitu atau 100 lah bilang itu dengan anak-anak. Kalau 10%-nya 10 orang, kurang lebih 10 orang. Statistik kita 90% kehadiran dalam doa malam itu kurang dari 10%. Artinya 8 paling banyak, 7. Pernah saya sendiri dengan Bu Pendeta. Jadi, tapi saya hidupin aja gitu, terus saya berdoa. Gitu. Tidak ada orang yang hadir juga. Amin. Selesai. Saya catat saja. Gitu. Jadi, statistiknya menarik gitu. Jadi kurang dari 10% dari jumlah semua anggota kita. Nah, ini kan menarik ya, kurang dari 10%. Saya pikir-pikir waktu buat khotbah ini, saya pikir-pikir kenapa ya kurang dari 10%. Oh, mungkin jamnya kemalaman, jam 9. Yang sama istri saya tadi atau kemarin waktu siapkan khotbah, mungkin waktunya terlalu malam nih, jam 9. Jadi orang-orang yang kerja besoknya pagi-pagi sekali, jam 4, jam 5 mungkin udah mikir, wah ini saya kalau jam 9 nih saya biasanya harus tidur dan sebagainya. Oke, kalau gitu Kamis ini kita pindahkan jam 8 malam. Saya mau coba pindahkan jam 8 malam. Mudah-mudahan karena alasan bahwa ini kemalaman. Tapi saya pikir kesan saya, ini tradisi Protestanisme yang mengalami deklinasi dari persoalan monastik kepada persoalan organisatoris dan gerejawi. Kesan saya kita hampir sama dengan tradisi itu, bahwa terjadi pemahaman bahwa doa memang ada di ruang suci. Mungkin doa tidak lebih saya nggak tahu mau pakai katakan mungkin kurang afdol ya kalau doa di tempat kayak conference call dan sebagainya, sehingga mungkin bagi sebagian besar berpikir bahwa baiklah kita mengikuti doa hanya di Bible Study. Tapi saya pikir menarik karena kalau PA kita banyak hadir. Kalau bergereja saya kira sebagian besar kita hadir. Tapi waktu conference call kurang dari 10%. Jadi ini menarik dalam melihat statistik bergereja. Kenapa? Saya pikir kalau itu masalah jam malam kita akan coba rubah nanti ya jam 8. Nah, kalau masih kurang berarti terbukti bahwa kita melihat ada kesan bahwa tradisi doa itu masih berada di ruang yang sangat sakral, belum berada di ruang-ruang yang lain. Tapi saya mau mengajak saudara, lupakan itu. Saya mau mengajak saudara bahwa mari kita melihat pelayanan gereja itu dalam 3 hal seperti yang tadi dikatakan oleh Billy Graham. The 3 secrets to successful ministry: prayer, and more prayer. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak hanya berada dalam ruang suci, bahkan dia berada dalam ruang maya sekalipun, dalam ruang yang saya kira ruang gelombang, doa itu pun ada juga. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Saya mau mengajak kita, mari keluarga-keluarga Immanuel, jadilah keluarga-keluarga yang berdoa. Sisihkan waktu untuk berdoa. Saudara kerja, saya kerja, kita sibuk sekian waktu. Berapa persen kita memakai waktu kita untuk duduk tenang berdoa? Keluarga Immanuel, mari berdoa. Jemaat Immanuel, jadilah jemaat yang berdoa. Kalau Billy Graham, kalau Paulus mengatakan berdoalah, maka pertama-tama naikkanlah doa. Itu berarti doa menjadi ranking yang penting. Bapak-bapak, jadilah bapak-bapak yang berdoa. Wah, Pak Pendeta, kenapa tidak ibu-ibu? Wah, ini menarik lagi. Saya mungkin berbagi, Pak Pendeta, khusus untuk bapak-bapak, jadilah bapak-bapak yang berdoa. Mengapa ibu-ibu bukan tidak disebutkan, tapi saya mau mulai dengan bapak-bapak. Nah, ini menarik. Hillard Gertz dalam satu bukunya, penelitian antropologi tentang kinship and social, apa saya lupa itu, terkait dengan pembahasan mengenai bagaimana keluarga-keluarga Indonesia, tapi di beberapa tempat dia cek. Nah, ini menarik penelitian dari Hillard Gertz. Dia bilang begini, satu suku yang ada di Indonesia yang saya kira bisa mewakili keberadaan tentang Indonesia itu menarik, karena dia mencek bahwa kedekatan hubungan antara bapak dengan anak di usia pertama sampai 4-5 tahun itu begitu dekatnya. Jadi kalau saudara istri melahirkan, punya anak, biasanya hubungan bapak dengan anak di usia anak 1-4-5 tahun begitu dekatnya. Tapi ketika usia 5 tahun ke atas, biasanya ranah domestik di dalam kehidupan keluarga, khususnya terkait dengan anak, biasanya diserahkan kepada ibu. Jadi kalau apa-apa tanya mama. Nah, itu kan istilahnya begitu ya. Sudah tanya mama sudah. Kalau mau berdoa, mama saja. Oke. Saya pikir ada benarnya. Kalau kita dengar lagu apa? Satu judul lagu, dan termasuk urusan anak, urusan ibu yang mengurus anak terkait dengan ranah religiusitasnya. Religiusitas anak biasanya kemudian diserahkan kepada ibu. Benar atau salah? Saya pikir menarik kalau kita mengkomparasinya dengan satu lagu yang judulnya apa? Di doa ibu ku dengar. Nggak ada itu lagu di doa bapak. Di doa ibu ku dengar, ada namaku disebut. Tapi kenapa pencipta lagu ini menuliskan lagu di doa ibu ku dengar? Karena ranah religiusitas, ranah kerohanian anak biasanya kemudian menjadi bagian dari ibu. Nggak setuju dengan ini tidak apa-apa, karena ini sebuah penelitian secara majority atau secara mayoritas. Saya hanya mengatakan bahwa bapak-bapak jadilah jemaat atau jadilah bapak-bapak yang berdoa. Saya setiap kali naik mobil, udah mau start, langsung saya komentarnya cuma satu aja itu istri saya ada, mama berdoa. Setiap tahun, saudara saya nikah itu udah 10 tahun lebih, setiap kali naik mobil, mama berdoa. Saudara lihat sudah berapa kali saya perintahkan istri saya untuk mau berdoa, setiap kali. Jadi seolah-olah ranah nyetir kalau mau perjalanan itu yang berdoa adalah istri saya. Kalau mungkin anak saya ada, pasti anak saya juga bilang mama berdoa. Kalau mau naik mobil, karena setiap hari dia lihat ayahnya atau bapaknya bilang mama berdoa. Jangan-jangan bapak-bapak yang lain juga begitu. Kalau mau makan di restoran atau mau makan di mana namanya, di rumah, mama berdoa. Siapa yang kira-kira mau berdoa ya? Juli ya? Bapak-bapak, jadilah bapak-bapak yang berdoa. Saya mau mengingatkan ini, itu bukan hanya tugas mama-mama atau tugas istri-istri, tetapi saya mau mengatakan jadilah bapak-bapak yang juga menjadi bapak-bapak yang berdoa, dalam arti menjadi pendoa-pendoa syafaat, menjadi pendoa-pendoa yang memohon doa-doanya, dan juga menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berdoa pada Tuhan.
Bapak Ibu, jemaat Immanuel, gereja Immanuel, pribadi-pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua kita, marilah kita menjadi, sekali lagi pesan ini tentu sangat sederhana, jadilah jemaat yang berdoa. Karena firman Tuhan katakan, pertama-tama aku menasihatkan kamu berdoa. Dan 3 rahasia terpenting dari sebuah pelayanan menurut Billy Graham adalah berdoa, dan lebih banyak berdoa. Saya tidak pernah, terus terang dengan Bu Pendeta Lisa, ketika datang ke tempat ini, saya bilang hanya satu yang saya harus mulai, bahwa saya harus mulai dengan berdoa untuk jemaat ini dan untuk gereja. Dan sampai saat ini, kekuatan yang paling besar dari saya dan istri dengan Ibu Pendeta Lisa untuk melayani di jemaat ini, itu adalah karena doa. Setiap hari, setiap pagi, kami harus berdoa untuk jemaat ini, untuk pribadi-pribadi Bapak Ibu, dan untuk apa saja dalam pelayanan itu. Karena dengan cara itu, saya pribadi sebagai pendeta jemaat di sini dikuatkan. Saya berpikir, kalau saya tidak menjadi orang yang senantiasa memakai lutut saya untuk berdoa, saya kira saya tidak akan pernah mampu untuk melayani, secara khusus di jemaat Immanuel. Sebab itu saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, saya mengajak saudara mari bersama-sama sehati juga dalam pelayanan doa. Pertama-tama, aku menasihatkan kamu berdoa. Berdoalah dan lebih banyak berdoa. Syukur kepada Tuhan. Amin.